Longsor tutup jalan desa. Motor berebut usai isi Pertalite. Harga komoditas cabai turun. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amandalia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, hujan deras mengakibatkan longsoran tanah dan rumpun bambu di Madiun, Jawa Timur. Material longsor menutup jalan desa, akibatnya 40 kepala keluarga terisolir. Hujan deras sejak Selasa siang hingga Rabu sore mengakibatkan tanah longsor di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Longsoran tanah yang membawa material rumpun bambu menutup akses jalan menuju ke Dusun Tegir. Akibatnya aktivitas keluar masuk dusun yang dihuni 40 kepala keluarga terputus. Rabu pagi relawan BPBD, Tagana, TNI Polri, dan warga gotong royong membersihkan material longsor. Pembersihan menggunakan peralatan manual dan gergaji mesin karena tanah yang masih labil. Hujan itu mulai sekitar jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore, terus mengakibatkan longsoran yang disertai rumpun bambu tersebut. Ini menutup jalan ya ini? Ya betul, menutup jalan yang menuju ke Dusun Tengir, Desa Padas. Ini ada berapa RT yang terdampak? Ada 1 RT yang terisolir. Berapa kakak? Ada sekitar 40 kakak. Sementara itu, 1 rumah warga di Dusun Tegir, Desa Padas juga rusak akibat tertimpa tanah longsor. Akibatnya tembok belakang rumah tepatnya pada bagian dapur mengalami jebol. Yang hujan, setelah hujan itu pukul setengah 7 malam, setelah hujan ada kejadian ini. Tahunya gimana? Ada suara-suara atau gimana awalnya? Awalnya ada. Saya kan nggak tahu, ada orang yang tahu itu. Saya tahunya jam 8. Yang terdampak apa ini? Yang tertimpa longsor apa ini? Tembok. Tembok apa, Mas? Tembok apa sih? Dapur. Tidak ada korban jiwa dalam bencana tanah longsor ini. Warga terutama yang tinggal di wilayah pegunungan diimbau waspada terhadap potensi tanah longsor saat hujan lebat dengan durasi yang lama. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, kakek pengayuh becak di kota Madiun, Jawa Timur ditemukan meninggal di samping becak miliknya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk pemeriksaan lanjutan. Soleman, kakek pengayuh becak berusia 73 tahun warga Jiwan ditemukan meninggal di Gang Merah Putih, Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Selasa siang. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di dekat becak miliknya. Sementara pada bagian pelipis terdapat sebuah luka. Warga mengaku tak tahu pasti sebab meninggalnya Soleman. Warga menyebut selama ini korban sering datang ke wilayah tersebut untuk mengantarkan pesanan bebek kepada warga. Kematian korban sempat mengagetkan warga. Posisinya seperti apa? Tergeletak gini. Tergeletak? Iya. Posisinya sama seperti yang tadi. Enggak berubah. Terus apa sering kesini? Iya, sering nganter itu bebek di pesanannya itu loh, ibu di belakang situ. Terentang. Terus di sininya itu ada lukanya, merah berdarah. Polisi dan tim Inafis Polres Madiun Kota yang mendapat laporan memeriksa kondisi jenazah. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono.
Untuk penyebab kematian masih dalam lidik, ya, masih dalam lidik karena yang bersangkutan tadi mengendarai becak, terus ada saksi yang mengetahui tergeletak di tanah. Untuk penanganan lebih lanjut ataupun penyebabnya masih dalam lidik. Sekarang korban sudah kita amankan atau evakuasi ke Rumah Sakit Sudono. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian meninggalnya korban. Kematian kakek pengayuh becak ini dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kecanduan judi dan terlilit pinjaman online hingga menggelapkan sepeda motor tukang ojek. Seorang pria di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi. Penangkapan pelaku di rumahnya sempat dihalangi sang ibu yang tidak terima anaknya ditangkap. Aksi saling tarik-menarik antara ibu pelaku dan polisi ini terjadi saat penangkapan pelaku penggelapan sepeda motor oleh tim unit reskrim Kepolisian Sektor Patrang, Jember, Jawa Timur. Edi Suryanto, warga Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember, dipeluk erat ibunya yang tak terima anaknya ditangkap polisi karena dilaporkan menggelapkan sepeda motor milik Sumiati, seorang tukang ojek wanita warga Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku menggelapkan sepeda motor korban dengan modus sewa dengan uang sewa Rp15.000 per hari. Pada 3 bulan pertama awalnya lancar pembayaran uang sewa, namun selanjutnya pelaku tak lagi bayar sewa selama 3 bulan bahkan menghilang. Mendapatkan laporan warga, polisi langsung memburu pelaku yang sempat melarikan diri ke sejumlah kota. Motifnya yang bersangkutan awalnya kalah bermain judi online, kemudian sering pinjol sehingga kebutuhan sehari-hari mendesak untuk menutupi dari lubang sehingga yang bersangkutan kemudian melakukan perbuatan tersebut. Sempat dihalangi ya saat penangkapan? Alhamdulillah pada saat penangkapan sempat histeri dari ibu tersangka ini, sempat melakukan perlawanan, namun demikian setelah kita memberikan penjelasan dan dibantu oleh warga sekitar untuk menenangkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar rekan-rekan. Pelaku nekat menggelapkan sepeda motor korban dengan menggadaikan ke orang lain karena terlilit pinjaman online dan kecanduan judi online. Berapa lama nyewa? Kurang lebih 3 bulan yang lalu, Pak. Tidak dibayar ya? Nggak dibayar. Terus motornya dibawa kemana? Digadaikan. Buat apa duitnya? Buat sehari-hari, Pak. Terus main judi online juga? Iya. Pinjol juga? Iya. Pelaku awalnya lancar dalam pembayaran sewa namun tiba-tiba menghilang dan tidak lagi membayar sehingga korban lapor kepada polisi. Sewanya? 2 hari sekali 3 bulan. Tidak pernah bayar tuh ya? Ya bayar yang 3 bulan itu. Yang 3 bulan tidak bayar. Terus memutuskan melapor polisi kenapa Bu? Ya biar kembali sepeda itu. Tapi memang sering nyewa ke ibu ya? Pelaku akan dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga sejumlah jenis cabai di Kabupaten Madiun, Jawa Timur turun. Pasokan yang melimpah diduga menjadi pemicu turunnya harga cabai. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, sejumlah motor milik warga Kota Kediri rusak mendadak. Motor tersebut rusak diduga usai diisi bahan bakar jenis Pertalit. Bengkel di Jalan Kili Suci, Kota Kediri ini dipenuhi motor yang mogok. Motor ini dibawa ke bengkel setelah mengalami rusak secara mendadak.
Salah satu warga menduga rusaknya motor akibat diisi bahan bakar jenis Pertalite. Hal itu karena setelah diperiksa oleh mekanik, bahan bakar Pertalite memiliki aroma yang berbeda dengan biasanya. Jika biasanya Pertalite memiliki aroma yang tajam, tapi kali ini aromanya seperti alkohol. Akibat rusaknya motor, salah satu warga yang sebagai ojek online terpaksa berhenti bekerja selama 3 jam. Jadi sebelumnya saya ngisi bensin di sini jenis Pertalite. Begitu keluar dari pom bensin, kendaraan tiba-tiba langsung mati, nggak bisa di starter. Saya dorong sampai ke sini, ternyata yang rusak rotak plus pampersnya itu dikarenakan karena kualitas Pertalite yang kurang bagus. Kata mas mekaniknya seperti itu. Pak, tadi sempat ngecek bahan bakarnya Pak, Pertalite-nya? Saya sempat ngecek, ditunjukkan memang karena baunya memang berbeda daripada yang biasanya. Sementara itu, salah satu montir mengaku sejak kemarin hingga hari ini sudah ada 7 motor yang mengalami kerusakan yang sama. 7 motor itu seluruhnya juga memakai bahan bakar Pertalite. Untuk dari kemarin sekitar kurang lebih 7 orang lah. Ya, 7 kendaraan. Seperti apa? Biasanya sering itu berbet, kadang getarian awal bisa, kadang ketika jalan tiba-tiba mati juga ada. Keluhannya sama semua Mas itu? Gimana? Keluhannya sama? Oh sama, bisa dibilang sama. Mas, itu setelah dia diservis seperti apa Mas? Isi bensinnya? Biasanya terutama faktor itu yang sebetulnya banyak. Tapi untuk kasus-kasus yang akhir-akhir ini tuh yang sering itu dari kendala bahan bakar. Sementara itu di bengkel terdekat lainnya juga mengalami kendala yang sama. Hingga kemarin sudah ada 11 motor dengan kerusakan yang sama. Warga berharap agar pemerintah secepatnya menangani peristiwa tersebut karena dapat mengganggu aktivitas pekerjaan. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, Satreskrim Polres Kediri Kota menyidak sejumlah SPBU. Sidak dilakukan setelah sebelumnya banyak motor warga yang mogok usai diisi Pertalite. Sidak di SPBU Baruna Kota Kediri ini dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Kediri Kota. Petugas langsung memeriksa tangki penyimpanan BBM terutama jenis Pertalite. Sidak itu dilakukan setelah sebelumnya banyak motor warga yang mogok usai diisi Pertalite di SPBU. Warga merasa bingung karena rusaknya kendaraan mereka terjadi tak jauh usai keluar dari SPBU. Polres Kediri Kota memeriksa ada tidaknya kandungan air di dalam Pertalite dan hasilnya petugas tidak menemukan kandungan air di dalam BBM jenis Pertalite. BBM yang terdistribusi di wilayah Kediri. Tadi kita sudah melaksanakan, ada di 3 SPBU, kita melaksanakan uji kualitas, baik itu secara spesifikasi, standar dan mutu, apakah sudah sesuai, dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. Sementara itu, pihak Pertamina sendiri juga telah melakukan langkah-langkah terkait banyaknya motor warga yang mogok usai diisi Pertalite. Selain membuka posko aduan layanan di setiap SPBU, Pertamina juga telah mengirim sampel BBM jenis Pertalite untuk uji lab di Surabaya. Bahwa produk Pertalite ini di 3 SPBU yang kita sampling tidak ada kandungan airnya. Juga kita tadi ada pengambilan sampel juga di produk Pertamax, Turbo, dan juga Biosolar. Kita sounding juga alhamdulillah nggak ada kandungan airnya. Serta kita juga melakukan pengujian takaran secara pakai bejana 20 liter dan toleransinya alhamdulillah dalam rentang toleransi semua. Serta kita juga melakukan pengujian visual BBM Pertalite dengan kita pengecekan density, temperatur, dan alhamdulillah masuk dalam rentang toleransi semua. Sementara itu, petugas Pertamina meminta kepada masyarakat jika mengalami hal sama untuk melaporkan kepada SPBU terdekat. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Maraknya sepeda motor berbot yang diduga akibat mengisi BBM jenis Pertalite juga dirasakan warga Kota Surabaya. Di salah satu bengkel kecil di wilayah utara Kota Surabaya menerima 10 motor dengan keluhan motor yang berbot.
Seperti inilah kondisi salah satu bengkel di Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur Rabu siang. Bengkel ini sedang melayani masyarakat yang motornya sedang bermasalah. Ahmad Fatih, salah satu mekanik bengkel, mengatakan jika sudah ada 10 motor dengan keluhan berebet datang ke bengkelnya. Rata-rata keluhannya terjadi setelah pemilik motor mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina. Lebih lanjut, Ahmad Fatih menjelaskan jika motor yang datang langsung dikurang BBM-nya dan dibersihkan bagian pompa BBM hingga mengganti part yang ada di pompa. Banyak. Berapa mas? Kurang lebih 10-an. 10-an? Ya. Kalau kemarin ada mas? Kalau kemarin-kemarinnya nggak ada, baru kali ini. Baru kali ini? Ya. Keluhannya apa keluhannya rata-rata? Keluhannya rata-rata saya barusan nguras Pertalite. Apa? Kenapa? Iya mas. Barangkali ada airnya. Terus tekanan depan ini nggak sampai 40. Lihat sini mas. 30. Lihat sini. Ya. Tekanan apa? 40? Nggak sampai 40. 40. Ya. Terus yang diganti apa itu mas? Rotaknya. Rotaknya ya? Sementara itu, Magdalena, pemilik motor yang mogok, mengaku jika motornya berebut bahkan mati saat di lampu merah setelah ia selesai mengisi BBM Pertalite di SPBU. Padahal sebelumnya dia selalu menggunakan Pertalite dan aman-aman saja, tidak membuat motornya bermasalah. Bu, ini motornya kenapa bu di servis? Saya habis Pertalite. Nah? Habis itu kalau jalan duduk, terus kalau berhenti lampu merah itu mati. Kalau jalan itu rasanya berat. Kalau jalannya berat, kalau di sebelah itu apa itu betul gitu, nggak mulus itu. Jalan itu pak sering mati. Kalau lampu merah itu jalan terus tiba-tiba mati. Peristiwa motor berebut ini telah terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur. Pertamina juga telah turun ke lapangan untuk mengecek kondisi Pertalite yang dijual di SPBU. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merespon laporan adanya Pertalite yang diduga bermasalah hingga menyebabkan sepeda motor mogok. Sebelum bertolak ke Jakarta, Bahlil mengecek BBM Pertalite di SPBU di Malang, Jawa Timur. Pengecekan BBM Pertalite ini dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di salah satu SPBU di Kabupaten Malang. Didampingi anggota LE Migas dan Pertamina Patraniaga, Bahlil mengecek BBM jenis Pertalite di pompa pengisian. Bahlil juga meminta keterangan dari petugas SPBU terkait pengiriman BBM di SPBU. Usai melakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya kejanggalan atau kandungan bahan lain di BBM Pertalite. Menurut Bahlil, BBM di SPBU ini tergolong aman. Menindaklanjuti laporan Pertalite yang dikeluhkan masyarakat, Bahlil akan segera menggelar rapat. Bahlil juga meminta Pertamina untuk tidak main-main terkait penyaluran BBM subsidi. Dan sekarang saya mengecek untuk menindaklanjuti beberapa informasi yang saya harus mengecek kebenarannya. Dan di sini saya pikir clear karena dari Lemigas, kemudian dari Dirjen Migas, ada Dirut daripada Patraniaga Pertamina yang punya tugas untuk menyediakan stok sampai kemudian menyalurkan. Ini Pak Ega Dirutnya dan Ibu BPH Migas, Ibu Erika yang mengontrol stok dan penyaluran subsidi. Untuk sampai hari ini saya pikir clear, tapi besok jam 1 saya akan melakukan rapat langsung di SDM untuk mengecek perkembangan apa yang menjadi kunjungan lapangan hari ini. Sebelumnya muncul sejumlah laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sepeda motor mereka bermasalah berebut hingga mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Laporan tersebut muncul dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara telah menerima 162 laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sepeda motor mereka bermasalah usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Pertamina terus melakukan pendalaman terkait laporan masyarakat tersebut. Laporan terkait permasalahan sepeda motor berebut tersebut diterima Pertamina Patraniaga Jatim, Bali, Nusa Tenggara sejak 24 Oktober lalu.
Laporan masyarakat tersebut diterima melalui posko pengaduan hingga SPBU tempat masyarakat melakukan pengisian BBM terakhir. Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus menjelaskan bahwa dengan melakukan pelaporan terkait permasalahan kendaraan, Pertamina akan melakukan penggantian. Selain melakukan uji laboratorium BBM di SPBU, pihaknya juga melakukan pengujian pada BBM di kendaraan yang mengalami masalah. Uji laboratorium ini untuk memastikan penyebab terjadinya kendala yang dialami masyarakat usai melakukan pengisian BBM. Pertamina Patra Niaga, mohon maaf atas terganggunya aktivitas masyarakat terkait keluhan yang dialami di kendaraan pelanggan. Sampai dengan hari ini, dimulai tanggal 24 kemarin kami sudah buka posko, 24 hari Jumat Oktober yang lalu, buka posko. Sampai dengan hari ini laporan yang masuk lewat kanal resmi, pelaporan di posko maupun langsung menuju SPBU tempat pembelian terakhir sebanyak 162 laporan. Sementara untuk Malang Raya sendiri tercatat itu baru 4 laporan per hari ini. Jadi memang terus kami tunggu laporan dari masyarakat guna tadi memastikan bahwa keluhan yang pelanggan rasakan pasca pengisian BBM terutama Pertalite itu bisa ditangani atau didengar dan ditindaklanjuti dengan baik. Pihak Pertamina Patra Niaga juga meminta masyarakat untuk segera melapor jika mengalami permasalahan serupa. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, harga sejumlah jenis cabai di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun, Jawa Timur turun. Pasokan yang melimpah diduga menjadi pemicu turunnya harga cabai. Meski murah, namun pedagang mengeluhkan sepi pembeli. Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Pagotan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur turun sejak 2 pekan ini. Penurunan harga diduga karena pasokan saat ini sedang melimpah. Salah satunya adalah harga cabai jenis rawit. Cabai jenis ini semula dijual sekitar Rp30-35.000 per kilogram. Turun harga menjadi Rp21-22.000 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting yang semula dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, saat ini turun hingga menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar yang semula dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya kemarin? Turun. Sebelumnya berapa kemarin tertinggi? 30. Terus? Terus sekarang 22. Oh, turun gitu ya? Ya. Ini termasuk harganya murah. Itu faktornya apa kira-kira? Faktornya apa? Atau pasokannya melimpah atau gimana? Ya lumayan banyak. Banyak ya, ini musim panen ya ini ya berarti ya. Meski harga turun namun pedagang justru mengeluh sepi pembeli. Sebab dengan harga murah masyarakat bisa membeli cabai dengan jumlah banyak dan akan habis dalam jangka waktu beberapa hari. 2 minggu sepi. Kalau ini pasokan dari mana Pak? Cabai? Ponorogo, Tulungagung. Kalau enggak ini satu hari bisa menjual berapa? Sekarang 10 kilo. Sebelumnya berapa biasanya? Biasanya berapa paling ramai? Paling ramai ya 20. Sekarang yang jualan banyak. Gak kayak tahun 2000. Turun ya penjualannya ya? Turun. Pedagang mengaku akibat sepi pembeli, penjualan pun menurun. Biasanya dalam satu hari bisa menjual sekitar 20 kg cabai berbagai jenis. Saat ini hanya mampu menjual 10 kg saja. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 31 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.